Selamat pagi mahasiswa peserta kuliah daring ilmu ukur tanah. Kali ini kita akan menyampaikan bagian-bagian alat dan fungsi dasar alat yang namanya alat teodolit. Alat teodolit ini berbeda dengan alat terpas. Beda utamanya adalah bahwasanya kita bisa lihat bahwasanya untuk alat teodolit punya dua gerakan utama, ya. Gerakan horizontal sama gerakan vertikal. Nah, ini adalah dua gerakan utama. Sehingga alat teodolit ini nanti bisa untuk membaca besarnya sudut horizontal antara dua titik atau lebih, juga bisa untuk mengukur bacaan sudut vertikal, ya. Sudut vertikal. Dari atas, alat ini terdiri dari yang pertama, kita bisa lihat ini adalah handle alat. Jadi untuk memegang, memasang atau untuk menurunkan atau untuk memasang, ini handle. Di bawahnya kita lihat ini ada bidikan visir, ya, visir bidikan untuk secara kasar membidik posisi, menentukan posisi teropong terhadap objek yang mau dibidik. Di komponen teropong ini juga ada dua lensa bidikan, ya. Bidikan. Yang pertama ini adalah untuk membaca atau membidik objeknya, ya, objeknya. Nah, untuk agar objeknya terlihat fokus di sana, maka ini ada untuk skrup untuk memfokuskan objek. Sedangkan di tempat bidikannya ini ada juga skrup. Ini skrup ini fungsinya untuk memfokuskan benangnya, karena di dalamnya nanti ada benang seperti ini, benang itu terlihat, biar terlihat fokus benangnya, dan dengan ini itu digunakan skrup, ya, ini. Di sebelah kanannya terdapat bidikan juga, lensa bidikan. Ini untuk membaca besarnya sudut. Jadi nanti bacaan besarnya sudut horizontal maupun besarnya sudut angka bacaan untuk vertikalnya dapat dibaca di sini. Skrup ini gunanya untuk memfokuskan angka bacaannya. Sedangkan yang sebelah kanan ini, ya, ini adalah kalau diputar ini untuk men-setting bacaan horizontalnya. Jadi nanti ada angka yang harus dipaskan. Kalau kita ingin membaca horizontal maka harus ada angka yang dipaskan begini, berapa tepat bacaannya, kemudian derajat, menit, dan detiknya dibaca. Pun demikian untuk vertikal disetting lagi juga, dipaskan bacaan derajatnya, sehingga dari settingan itu bisa dibaca berapa derajat bacaan vertikalnya, berapa derajat, menit, dan detiknya. Sedikit ke bawah lagi, ya, sedikit ke bawah lagi. Jadi, ini ada cermin. Cermin ini fungsi utamanya adalah untuk memberikan bantuan cahaya. Cahaya ini diperlukan untuk biar bacaan di sini nanti terang. Untuk bacaan sudutnya bisa menjadi terang, diarahkan, dicari cahaya sesuai dengan sumber cahayanya. Nah, untuk mengontrol gerakan horizontal maupun vertikal, maka kita ada skrupnya. Yang di ini kita lihat ini adalah skrup untuk mengunci gerakan horizontal. Kita lihat ini kalau saya kunci seperti ini, alat ini sudah nggak bisa bergerak secara horizontal. Nah, untuk menggerakkan secara halus kita gunakan skrup ini. Kalau kita putar alat ini maka berputar secara halus, akan berputar secara halus. Nah, sedangkan untuk yang vertikalnya ini, kalau putar kunci vertikalnya maka ini alat teropongnya sudah tidak bisa bergerak secara vertikal. Tapi untuk menggerakkan halusnya juga bisa diputar gerakan halusnya di sini, ya. Halusnya di sini, ini angka bacaan ini akan berputar secara halus, ya, untuk vertikalnya. Nah, di bawah ini masih ada lagi, ini untuk mengontrol gerakan horizontal. Ini beda dengan yang horizontal yang satunya lagi, karena yang di bawah ini kalau kita lepas maka alat ini bisa berputar secara horizontal, nanti berputarnya antara ban vitamin terhadap dasarnya, base-nya.
Ini fungsinya nanti untuk menolkan bacaan sudut horizontalnya, karena kita bisa ngeset arah kemana nolnya itu. Kita gunakan yang ini. Ada juga penguncinya, ada juga untuk mengontrol gerakan halusnya. Kemudian lagi, sebelum alat ini digunakan, ini alat ini harus benar-benar datar ya. Untuk mengatur posisi mendatar ini, maka kita gunakan 3 kunci yang ada di bawah ini. Nah, ini bisa diputar. Nah, untuk tahu apakah sudah datar belum, maka kita gunakan nivo ya. Ini sini nivo kasar. Kemudian yang satu lagi ceknya adalah ini ada nivo halus di sini. Kalau 2 nivo ini sudah masuk atau sudah mendatar, maka berarti alat ini sudah mendatar. Salah satu syarat yang lain setelah mendatar ini adalah alat ini harus benar-benar tepat berada di titik yang dituju, ya, tepat berada di titik kontrolnya. Nah, kita bisa gunakan bidikan yang di ini. Nah, bidikan ini gunanya adalah untuk melihat titik di bawahnya, sehingga menjamin alat ini berdiri tepat berada di atas titik dengan dilihat di sini. Ini untuk memfokuskan titik bulatnya. Yang di belakang ini diputar untuk memfokuskan objek yang ada di bawah. Nah, alat ini diikat dengan satu lagi skru besar di bawah, terikat dengan tripod. Kalau skru besar itu dibuka, nanti tripodnya dengan alatnya akan terpisah, dan begitu juga sebaliknya. Demikian penjelasan dari alat teodolit. Satu lagi mungkin yang penting adalah ini, ada satu ini. Nah, ini angka ini menunjukkan nomor seri alat. Ini sangat penting dan harus selalu dicatat untuk pengukuran. Ini ada nomor seri alatnya ditulis di sini. Ini kita catat sehingga untuk mengetrek kembali pakai alat yang mana nanti bisa dilihat di sini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Action. Dan ini handle, ini handle ini sih, angel ngomongnya.